etika dan rujukan moral. Di sini kira-kira menurut Bapak selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Nanto. Memang selama saya memimpin di sini di Kasih Agape, memang ada banyak kasus memang yang terjadi, baik kasus yang terjadi pada anak, pada guru, karyawan, bahkan orang tua murid. Jadi kasus-kasus itu saya identifikasi dulu, seperti apa duduk permasalahannya, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian saya melakukan pertemuan face to face dulu dengan setiap personalnya. Misalnya kalau kasusnya itu melibatkan lebih dari 1 atau 2 orang, saya mendengarkan keterangan. Kemudian dari keterangan yang saya dengar dua-dua, saya konfrontasi lagi, saya pertemukan mereka dua. Setelah itu baru saya bisa mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan memang ada dilemanya, ada dilema antara keadilan dan kasihan juga sama dia, dilema antara kesetiaan atau kebenaran, dilema antara kebenaran nanti bagaimana caranya. Tapi saya coba memikirkan yang terbaik, yang sekiranya itu tidak merugikan kedua belah pihak, tetapi juga tidak membuat saya kepikiran terus ketika mengambil keputusan. Artinya kedua-dua itu bisa diterima oleh yang bersangkutan secara terbuka. Di sini Bapak berarti melakukan suatu pengambilan keputusan ya, keputusan. Terkadang dalam pengambilan keputusan itu ada yang merupakan dilema etika, atau saat kita memikirkan suatu kasus itu, kedua-dua kasus itu sebenarnya bernilai benar. Di situ bernilai benar, cuma kita terkadang harus menelaah kembali mana yang paling tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Terus ada juga rujukan moral, di mana salah satu nilainya benar dan salah satu nilainya salah yang baik. Di situ salah satu nilainya salah, melanggar hukum, terkadang di situ berarti otomatis secara tidak langsung kita akan mengambil keputusan yang benar. Iya, betul. Untuk yang itu Bapak, kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika atau yang bernilai benar melawan benar, di sini ada 2 keputusan yang akan diambil. Apakah keputusan itu benar, terus keputusan yang satunya juga benar. Kira-kira apa yang membuat Bapak akan mengambil keputusan tersebut, atau bagaimana Bapak akan melihat permasalahan atau kasus tersebut? Iya. Contoh kasus di sekolah, contoh kasus di sekolah, ketika orang tua murid itu kurang disiplin memenuhi kewajiban mereka bayar uang sekolah, karena memang sekolah kita adalah sekolah swasta yang bayar penuh, gitu. Nah, dan menurut rapat Dewan Guru dengan yayasan bahwa ketika anaknya belum bayar uang sekolah, maka anak dari orang tua yang bersangkutan haknya untuk pendidikan tetap kita layani, tetapi seperti asesmen kita kasih dia susulan. Nah,
benar menurut kita karena kita tergantung dari uang sekolah karena pemerintah tidak bayar sama kita. Kalau orang tua tidak bayar uang sekolah, bagaimana kita bisa bayar gaji guru? Sedangkan guru sudah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak anak. Guru sudah mengajar di kelas. Nah, orang tua pun juga harus lagi memikirkan kewajibannya untuk bayar uang sekolah karena guru sudah memenuhi haknya anak. Nah, disiplin seperti itu yang kita berikan kepada orang tua dengan memberikan ulangan susulan kepada anak atau tryout susulan, supaya orang tua juga mulai memikir bahwa pendidikan anak itu penting, dan sekolah juga tidak memaksakan orang tua untuk harus lunas uang sekolah yang nunggak itu. Nah, yang kita kasih disiplin seperti itu, yang dilema etika yang benar-benar itu khusus orang tua yang nunggaknya sampai 3 bulan. Dan kita sekolah juga tidak memaksa mereka harus lunas 3 bulan. Setidaknya adalah cicilan 1 bulan untuk orang anak itu, supaya si orang tua juga tidak berat, tidak terbebani. Karena kalau semakin banyak dia cicil, semakin banyak biaya juga yang harus dikeluarkan. Artinya keputusan itu kita juga mendisiplinkan orang tua murid agar dia belajar menyicil. Kalau di perguruan tinggi bukan menyicil, malah harus lunas. Kalau tidak lunas tidak bisa ikut ujian akhir. Nah, kita kan hanya kasih berikan kebebasan untuk menyicil. Nah, menurut saya itu adalah keputusan yang dilema etika salah satunya benar-benar yang kita coba lakukan di sekolah, tidak merugikan anak, tidak merugikan orang tua, dan tidak merugikan sekolah, tapi dua-duanya itu bisa berjalan dengan bijak. Kasih Bapak, berarti di sini secara tidak langsung di sekolah ini sudah menjalankan secara tidak langsung Bapak melakukan prinsip dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir untuk sama-sama tidak terbeban, orang tua tidak terbeban. Terus berpikir berbasis peraturan di mana ada disiplin yang harus dijalankan karena kebiasaan sebelumnya karena penunggakan uang sekolah. Terus ada berpikir berbasis peduli karena peduli dengan anak. Haknya anak tetap dipenuhi. Terus Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan untuk menjalankan dilema etika tersebut? Di sini Bapak setelah mengambil kesimpulan itu tadi, prosedur apa yang Bapak sudah jalankan atau langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkah pertama yang saya coba lakukan yaitu kita mengumpulkan fakta yang relevan di lapangan. Misalnya, kenapa orang tua ini nunggak uang sekolah? Jadi guru melakukan identifikasi. Apakah si orang tua ini mengalami kendala ekonomi, atau mungkin mereka sementara membangun rumah, atau mungkin sementara duka cita atau urusan adat sehingga uang sekolah anak itu tidak diingat. Kemudian dari mengumpulkan fakta itu juga, selain kita interview atau mengumpulkan data informasi orang tua murid, guru dan bersama kepala sekolah visit ke rumah. Betul tidak laporan yang dia dapat ini, yang kita dapat itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Nah, itu langkah yang pertama memang. Karena kita selalu bertanya di WA, kan guru saya coba tanya orang tua murid kendalanya apa, kok sampai tunggak 3 bulan. Kemudian setelah mengumpulkan bukti-bukti itu, kita juga harus mendengarkan keterangan. Dengar keterangan dari siswa, dengar keterangan dari guru, dan dengar keterangan dari orang tua murid. Bisa juga kita mendengarkan keterangan dari keluarga-keluarga terdekatnya mereka yang sama sekolah dengan anak-anak itu. Setelah itu kita
Setelah mendengarkan keterangan, kita menguji ini keterangan benar atau salah. Kita menguji dulu kebenarannya, karena tidak semua keterangan itu adalah keterangan yang valid. Bisa saja keterangan itu yang istilahnya kayak keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, untuk memvalidasi itu tadi, guru home visit. Ketika sudah home visit, baru kita bisa mengambil keputusan kebijakan seperti apa. Itu langkah-langkah yang saya coba lakukan selama ini. Khusus di uang sekolah. Tapi kalau kasus-kasus lain kan ada juga yang punya langkah-langkah. Tergantung kasusnya dan tergantung situasi. Bapak, apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tantangannya saya yang pertama itu adalah tantangan antara keadilan dan kasihan. Berhubungan dengan hati nurani. Berhubungan dengan hati nurani. Ya. Saya menetapkan keadilan, tapi kasihan. Sisi ada rasa peduli. Ada rasa peduli. Contohnya gini, anak belum bayar uang sekolah, gitu ya. Belum bayar uang sekolah, 3 bulan tidak bayar uang sekolah. Harusnya nih kita harus tegakkan keadilan, peraturan. Karena itu sudah merupakan keputusan bersama kita dalam rapat Dewan Guru dan Yayasan. Tapi ketika anak dan orang tua memberikan informasi, aduh minta maaf Pak, rumah kami kemarin terdampak siklon Seroja, gitu ya. Kami kena banjir bandang, keluarga kami ada kena COVID-19. Oh, tiba-tiba kami berduka, keluarga dekatnya ini ada celaka, ada meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu dilema itu. Aduh, ini kasihan juga, gitu ya. Dia punya mama baru habis operasi, butuh biaya, kasihan juga. Nah, itu yang paling berat bagi saya. Yang paling berat antara keadilan dan kasihan, karena itu menyangkut hati nurani. Gitu. Berat sekali. Karena kalau kita ada di posisinya dia pun juga seperti itu yang kita alami. Ya. Selama ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan masalah atau kasus-kasus itu saat kasus datang Bapak langsung selesaikan, atau menentukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus yang Kasus yang dilema etika itu saya upayakan kalau kasus itu terjadi hari itu saya selesaikan. Kalau saya tahu. Kalau saya tidak tahu, mungkin setelah saya pulang rumah baru saya tahu, saya upayakan besok kasusnya saya selesaikan. Jadi tidak ada jadwal paten, tunggu sekian, tanggal sekian dulu. Karena semakin kita biarkan, nanti akan semakin multitafsir dari orang, dan akhirnya kasusnya menjadi bias dan banyak nanti persepsinya. Jadi saya tidak mengambil harus tanggal sekian baru menyelesaikan kasus ini, tidak. Saya upayakan kalau bisa selesaikan hari itu paling lambat besok. Saya sudah dengar keterangan dari semua pihak yang terlibat di kasus itu. Langsung secara langsung menyelesaikan masalahnya. Sedikit Bapak, dalam menyelesaikan kasus atau pengambilan keputusan, apakah ada faktor-faktor lain atau orang lain yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentu. Kalau keputusan itu berkaitan dengan dilema etika yang berkaitan dengan hukum, dan guru itu misalnya kalau itu kasusnya guru yang harus kita ambilkan keputusan, pasti ada keterlibatan dari pihak lain. Pihak lain dalam hal ini ya yayasan, kalau saya di sekolah gitu. Kalau itu kalau itu masalah hukum yang dilakukan oleh guru, berarti pihak lain yang terlibat adalah keluarganya guru yang bersangkutan gitu. Dan orang-orang yang menyaksikan kasus itu yang dilakukan oleh guru, pasti kita libatkan mereka untuk memberikan keterangan, dan dari keterangan mereka juga kan akan berkontribusi nanti dalam pengambilan keputusan.
Jadi dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus tertentu memang yang perlu pelibatan orang lain. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak perlu orang lain terlibat. Itu hanya rahasianya antara guru dengan saya. Gitu. Itu dilema etika seperti kesetiaan sekolah. Sekolah atau masalah hukum yang berkaitan dengan profesi guru itu tidak boleh kita antara kesetiaan dan kejujuran lagi, ya kesetiaan dan kejujuran, ya kebenaran dia. Karena itu rahasia pribadinya. Misalnya contoh kalau kita di medan tempur, bukan kesetiaan nih, kita setia kepada negara, tapi kita juga antara kesetiaan dan kebenaran. Misalnya dari musuh mau tantang kita, ayo mengaku di mana kau punya teman itu bersembunyi. Nah, kesal, begitu. Kita harus melindungi teman, mau jujur supaya negara kita hancur semua, gitu kan? Jadi antara kesetiaan kepada negara dengan kebenaran, gitu. Misalnya saya sudah kena tangkap nih. Ayo sebut di mana kau punya teman-teman ini pejuang Indonesia ini berkemah sekarang, di hutan mana? Saya tidak tahu, pasti kita akan mati di tidak, meskipun kita disiksa dan harus mati hari itu, karena kita setia pada negara. Tapi kita juga istilahnya seperti tidak melakukan kebenaran, tapi kita sepertinya berbohong kepada musuh demi melindungi teman-teman yang lain supaya tidak mengorbankan banyak orang. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa memetik dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini? Pembelajaran yang saya bisa petik adalah bahwa yang pertama, untuk mengambil keputusan perlu memiliki pola pikir berkembang. Karena dengan adanya pola pikir berkembang, kita bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan zamannya. Masalah baru, penyelesaian dengan cara baru juga. Tidak bisa masalah baru kita selesaikan dengan cara-cara lama. Nah, bukan berarti cara lama salah, tidak. Tapi sudah tidak cocok lagi. Oke, pada zamannya dulu bisa. Contohnya sekarang kalau anak dulu kan cara lama dulu, kalau anak lambat datang sekolah, tidak kerja PR, kita cubit, kita pukul. Kalau kita pakai di zaman sekarang tidak cocok lagi, tidak efektif. Bahkan akan berdampak lagi ke hukum. Gitu. Jadi saya belajar memang pola pikir berkembang itu. Berarti menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah baru dengan cara yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya dapat itu bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Sebesar apapun masalah, pasti ada solusi terbaik. Selalu ada cara terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah. Nothing impossible with God. Melibatkan Tuhan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Kadang-kadang kita manusia berpikir, aduh terlalu berat ini masalah. Pas sesungguhnya Tuhan kasih masalah sama kita, sudah tahu kita punya kekuatan seperti apa, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau kita punya pola pikir berkembang bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap masalah pasti ada solusi. Itu pembelajaran yang saya akan tanyakan di Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Shalom, sukses. Ya. Selamat siang Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mewakili Ibu mengenai dilema etika dan tuntutan moral yang Ibu sudah lakukan selama di sekolah. Pada kesempatan ini Ibu, saya akan menanyakan kepada Ibu tentang kasus yang sudah diambil selama ini
apakah kasus mana yang merupakan tuntutan moral dan kasus mana yang merupakan dilema etika. Baik, identifikasi yang merupakan dilema etika, bernilai benar lawan benar, dan rujukan moral benar lawan salah. Nah, tadi saya mau angkat di sini bahwa dilema etika, contohnya tentang uang sekolah. Jadi ada orang tua yang tidak membayar uang sekolah tepat pada waktunya karena keadaan mereka, keadaan ekonomi mereka, sehingga mereka tidak menyelesaikan tepat pada waktunya, seperti itu. Mungkin ada permasalahan ekonomi ya, Iya. tidak membayar uang sekolah. Terus di lain sisi karena ini sekolah yayasan. Iya, karena ini sekolah yayasan, otomatis orang tua diharuskan harus membayar uang sekolah, karena dari uang sekolah itu untuk operasional sekolah yang ada. Itu merupakan dua nilai yang bernilai benar. Di lain iya. sisi orang tua harus membayar uang sekolah, di lain sisi orang tua terkendala Dengan uang ekonomi mereka. Yang berikut Ibu, bagaimana dalam Ibu menjalankan prosedur atau hal langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu jalankan untuk pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika? Ya, untuk langkah-langkahnya itu yaitu menganalisis kasus dulu dari kasus tadi sekolah tadi. Nah, menganalisis kasus itu yang pertama kami mengumpulkan fakta dari wali kelas. Nah, setelah kami mengumpulkan fakta dari wali kelas untuk mengetahui apakah benar fakta itu, yang kedua melakukan home visit. Ada perkunjungan ke rumah, melihat keadaan rumah seperti apa, apakah benar yang disampaikan oleh guru. Nah, dari keadaan yang terjadi itu tadi, yang kita sudah tahu faktanya, yang ketiga itu sekolah mengambil kebijakan dengan fakta yang ada. Di sini dari sekolah pertama berkoordinasi dengan wali kelasnya, cari tahu informasinya seperti apa, mencari faktanya, terus melakukan home visit. Setelah itu melihat kebenaran yang terjadi. Kalau memang keluarga dalam keadaan susah, contohnya bisnisnya sedang jatuh, otomatis pasti di situ dari sekolah memang kebijakannya. Nah, di sini yang berikut Ibu, dalam pengambilan keputusan, langkah efektif apa yang telah Ibu lakukan? Iya, langkah paling efektif itu yang dilakukan itu adalah penggalian fakta tentang kejadian yang sebenarnya. Iya, penggalian fakta itu penggalian dari teman guru. Iya. Sudah paling efektif di mana penggalian fakta ya, mencari tahu kebenaran yang terjadi. Iya. Di situ setelah mengetahui kebenarannya, di situ otomatis kita akan ambil keputusan sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Iya. Terus dari masalah-masalah itu yang menjadi tantangan dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang menjadi masalah dari tantangan itu adalah peraturan dan perasaan kasihan kepada orang tua. Yang pertama, peraturan dari yayasan harus membayar uang sekolah tepat pada waktunya. Nah, kita sudah tahu keberadaan orang tua seperti apa. Akhirnya guru juga merasa, kita sudah tahu seperti ini, kita merasa ada belas kasihan gitu, kasihan kepada orang tua itu. Jadi seperti itu, tantangannya seperti itu, ada peraturan tapi juga ada kasihannya. Iya. Itu merupakan paradigma dari
salah satu paradigma dari dilema etika. Dilema etika. Di situ dari sekolah harus menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dari yayasan bahwa harus membayar sekolah. Terus saat mengetahui kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan, ada rasa kasihan sebenarnya, apalagi berkendala dengan ekonomi keluarga. Terus dalam penyelesaian masalah ini, apakah ada jadwal tertentu atau seringkali dalam penyelesaiannya langsung menyelesaikan masalah itu dengan waktu yang langsung? Baik, pada saat kalau yang biasa kami alami di sekolah tidak terjadwal, tapi ketika ada masalah langsung diselesaikan. Setiap ada masalah, ya, setiap ada masalah langsung diselesaikan. Kalau khususnya seperti sekolah tadi, langsung kami selesaikan pada saat itu. Yang berikut, adakah yang membantu ibu atau faktor-faktor lain yang membantu ibu dalam penyelesaian masalah selama ini, khususnya di sini pembayaran sekolah? Iya, ada. Itu pastinya dari guru dalam kelas. Ya, mereka yang menyampaikan informasi kepada saya tentang pembayaran uang sekolah. Siapa yang belum, siapa yang sudah. Jadi untuk kasus ini yang belum itu dia akan sampaikan pada saya tentang informasinya. Guru yang ada di kelas tersebut. Iya, guru kelas. Seandainya siapa yang belum membayar uang sekolah akan disampaikan. Nanti pasti ada koordinasi antara wali kelas lagi dengan orang tua untuk disampaikan ke orang pimpinan. Yang terakhir itu, yang setelah apa yang dilakukan selama ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus? Ya, pembelajaran yang bisa dipetik yaitu bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi yang terbaik. Ya, khususnya untuk kepentingan peserta didik yang ada. Ini setiap permasalahan pasti ada yang ada solusi.